Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat belajar ya. Semangat pagi semuanya, selamat datang kembali di mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan serta belajar bersama-sama terkait materi elastisitas ya. Baik itu untuk elastisitas permintaan dan juga elastisitas penawaran. Minggu lalu teman-teman semuanya sudah mempelajari terkait teori permintaan, penawaran, dan juga keseimbangan pasar. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi dan keterkaitannya dengan elastisitas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan elastisitas? Mungkin dari teman-teman semuanya sempat atau pernah mendengar kata dari elastisitas. Nah, elastisitas teman-teman semuanya ini adalah ukuran persentase perubahan pada satu variabel yang disebabkan oleh perubahan 1% pada variabel lain. Nah, sebelumnya pada pertemuan minggu lalu kita juga sudah membahas ya apa yang dimaksud dengan variabel. Nah, di mana keterkaitannya dengan elastisitas ini adalah ukuran persentase perubahan pada satu variabel yang disebabkan oleh perubahan 1% pada variabel lain. Ada hubungan di mana jika ada satu variabel yang mengalami perubahan akan memberikan pengaruh pada variabel yang lain. Nah, definisi lain dari elastisitas ini merupakan tingkat kepekaan perubahan kuantitas suatu barang yang disebabkan oleh adanya perubahan pada faktor-faktor lain. Yang dimaksud di sini adalah jumlah ya. Adanya suatu perubahan jumlah dari suatu barang atau jasa yang disebabkan adanya perubahan pada faktor-faktor lain. Nah, faktor-faktor lain ini seperti apa saja sih? Faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan perubahan dari kuantitas atau jumlah permintaan atau penawaran dari suatu barang ini bisa diindikat bisa kita kategorikan atau bisa kita bagi ya faktor-faktor ini dengan berbagai macam hal. Biasanya itu disebabkan oleh adanya perubahan dari harga barang substitusi atau barang pengganti dari barang inti tersebut. Dan masih banyak lagi faktor-faktor lainnya yang nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, elastisitas ini sendiri juga merupakan ukuran yang dipakai untuk mengukur derajat kepekaan yang digunakan dalam bentuk rasio atau perbandingan persentase perubahan kuantitas barang yang diminta atau barang yang ditawarkan dengan persentase perubahan faktor-faktor yang menyebabkan dari adanya perubahan pada kuantitas barang tersebut. Nah, bentuknya ini dalam rasio, teman-teman. Bentuknya dalam bentuk perbandingan persentase. Rasio atau perbandingan persentase ya. Di mana adanya ukuran ya. Jadi elastisitas ini berupa ukuran di mana yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan melalui rasio atau perbandingan persentase dari perubahan kuantitas barang yang diminta atau yang ditawarkan dengan perubahan dari faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kuantitas barang tersebut. Nah, jika kita mengacu definisi elastisitas menurut para ahli seperti yang disebutkan oleh Arsyad di tahun 1991 ini menyebutkan bahwa elastisitas adalah derajat kepekaan kuantitas yang diminta atau ditawarkan terhadap salah satu faktor yang mempengaruhi fungsi permintaan atau penawaran. Jadi dengan adanya beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi suatu perubahan dari kuantitas barang yang ditawarkan atau diminta itu ya teman-teman, itu tidak melulu dari 4, 2, 3 faktor, tapi dengan salah satu faktor saja yang mempengaruhi dari fungsi permintaan atau penawaran itu sendiri, itu bisa disebut dengan
elastisitas ya, derajat kepekaan dari kuantitas yang diminta atau ditawarkan terhadap salah satu faktor yang memicu atau yang mempengaruhi dari fungsi permintaan atau penawaran. Sedangkan jika menurut Raharja dan Manurung di tahun 2004, elastisitas ini dikaitkan dengan harga barang itu sendiri yang disebut dengan elastisitas harga ya, atau price elasticity of demand. Nah, menurut sudut pandang yang lebih kompleks lagi, elastisitas ini sendiri teman-teman, ini menggambarkan sebuah reaksi dari kepekaan konsumen yang disebabkan faktor tertentu sehingga mempengaruhi produsen untuk menawarkan barang dan jasanya. Kepekaan konsumen itu lebih pada ke bagaimana perilaku atau tingkah laku atau reaksi um, keputusan atau pengambilan keputusan ya dari seorang konsumen terhadap barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Nah, di mana reaksinya itu, reaksi kepekaan konsumen itu, itulah yang nantinya akan tergambarkan dalam sebuah elastisitas. Nah, sedangkan elastisitas yang mana ini dikaitkan dengan harga dari barang lain, seperti yang tadi sempat saya singgung, harga barang lain ini yang dimaksud seperti harga barang pengganti ya, dari barang inti yang sedang kita analisis misalnya, itu disebut sebagai elastis silang. Contoh, kita sedang mempelajari atau sedang mengukur elastisitas dari suatu barang buku tulis. Nah, apa yang menjadi barang substitusinya? Oh, buku tulis memiliki faktor yang dapat mempengaruhi jumlah penawaran dan juga permintaannya. Ini salah satunya dari harga barang lain, yaitu harga dari kertas folio bergaris atau dari harga kertas HVS, sehingga menyebabkan reaksi dari kepekaan konsumen atau reaksi pengambilan keputusan untuk pembelian dari barang itu ya oleh konsumen, sehingga itu tergambarkan dalam sebuah elastisitas. Nah, di mana jika elastisitas ini dikaitkan dengan harga dari barang lain, jadi misalnya elastisitas dari pembelian atau elastisitas dari permintaan barang buku tulis ini jika dikaitkan dengan harga barang lain, misalnya harga ballpoint atau harga dari HVS atau harga dari misalnya saja dengan pensil ya, ini disebut dengan elastisitas silang atau cross elasticity. Nah, apabila elastisitas ini dikaitkan dengan pendapatan dari konsumen, disebut dengan elastisitas pendapatan atau income elasticity. Oke, sekarang kita akan membahas satu persatu ya, di mana kita akan membahas yang pertama mengenai elastisitas permintaan. Nah, menurut Nugroho di tahun 2003, elasticity of demand atau elastisitas permintaan ini adalah tingkat kepekaan perubahan permintaan terhadap perubahan harga dan pendapatan. Jadi, Nugroho mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya elastisitas permintaan ini terjadi apabila ada sebuah tingkat kepekaan perubahan dari jumlah permintaan suatu barang ya terhadap adanya perubahan harga dan pendapatan dari konsumen. Yang mana contoh, apabila terjadi perubahan harga pada buku tulis yang tadinya Rp2.000 menjadi Rp2.500, ini ternyata mempengaruhi jumlah permintaan pada buku itu. Yang tadinya buku itu dapat diminta atau jumlah permintaannya itu 1.000 unit ya, atau 1.000 piece dengan harga tersebut Rp2.000. Nah, kemudian terjadi perubahan harga misalnya di Rp2.200 atau Rp2.500. Nah, ini menyebabkan perubahan dari jumlah permintaannya yang tadinya 1.000 unit menjadi katakanlah 800. Ya, adanya perubahan harga tersebut. Nah, ini disebut dengan elastisitas permintaan. Di mana pengukuran elastisitas permintaan kerap dinyatakan dalam ukuran koefisien elastisitas
permintaan. Elastisitas permintaan ini, teman-teman, dapat diartikan juga sebagai sampai di mana responsifnya perubahan permintaan sebagai akibat dari perubahan faktor-faktor penentu permintaan. Nah, apa saja faktor-faktor penentu permintaan nanti kita akan bahas lebih lanjut. Namun yang perlu diingat ada yang disebut dengan koefisien permintaan ya. Ya, tadi sempat kita singgung, ini merupakan ukuran perbandingan persentase perubahan harga atas barang tersebut. Jadi sekali lagi koefisien permintaan ini adalah yang menggambarkan sebuah ukuran perbandingan persentase perubahan harga atas barang tersebut. Jadi kayak misalnya dari 2000 menjadi 2500. Nah, ukuran perbandingan ini disebut dengan koefisien permintaan. Jenis-jenis elastisitas permintaan itu ada 5. Ya, ada inelastis sempurna, ada inelastis, ada elastis uniter, dan elastis, kemudian elastis sempurna. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ini terkait permintaan inelastis sempurna, di mana ini terjadi apabila perubahan harga yang terjadi atau yang ada itu tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah permintaan, sehingga E sama dengan 0. Artinya perubahan sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah permintaan. Walaupun harga dari buku tulis itu berubah dari 2.000 menjadi 2.500. 2.500 rupiah ya, itu sama sekali tidak mempengaruhi jumlah permintaan dari buku itu. Dengan kata lain, jumlah permintaan pada buku itu tetap atau stabil. 1.000 unit tetap 1.000 unit walaupun ada kenaikan harga misalnya. Nah, kemudian ada permintaan inelastis. Ini terjadi apabila perubahan harga kurang berpengaruh pada perubahan permintaan, sehingga E kurang dari 1. Ya. Jadi perubahan harga hanya diikuti oleh perubahan jumlah yang diminta dalam jumlah yang relatif lebih kecil. Yang ketiga ada permintaan elastis uniter atau E sama dengan 1. Ini terjadi apabila perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga. Jadi perubahan harga diikuti juga dengan perubahan jumlah permintaan yang sama gitu, yang seimbang. Nah, itu disebut sebagai permintaan elastis uniter. Selanjutnya ada permintaan elastis. Ini digambarkan dengan E lebih dari 1 ya. Ini terjadi apabila perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga. Jadi perubahan harga juga diikuti dengan jumlah permintaan dalam jumlah yang lebih besar. Ini kondisinya apabila terjadi perubahan harga yang turun ya misalnya. Jadi dari 2.000 menjadi 1.500 gitu untuk harga sebuah buku. Nah, biasanya diikuti juga dengan jumlah permintaan yang lebih besar. Itu disebut dengan permintaan elastis. Ada juga permintaan elastis sempurna atau E sama dengan tak terhingga. Ya, ini terjadi apabila perubahan permintaan tidak berpengaruh sama sekali terhadap perubahan harga. Maka kurvanya akan sejajar dengan sumbu Q atau X, di mana E sama dengan tak terhingga, artinya bahwa perubahan harga tidak diakibatkan oleh naik turunnya jumlah permintaan. Nah, berikut ini teman-teman adalah faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Nah, menurut Sukirno di tahun 2003, ada beberapa faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama adalah tingkat kemampuan barang-barang lain untuk menggantikan barang yang bersangkutan. Jadi apabila suatu barang mempunyai banyak barang pengganti atau barang substitusi, maka permintaan atas barang tersebut cenderung akan bersifat elastis. Contohnya apa sih? Kalau tadi misalnya kita ingin menulis pada sebuah kertas ya, kalau misalnya nggak ada kertas HVS, kita masih bisa menggunakan kertas folio bergaris. Kita masih bisa menggunakan misalnya kertas buku gambar, atau mungkin kita bisa menggunakan jenis-jenis kertas yang lain. Nah, ya, barang-barang substitusi itu jika ketersediaannya banyak ya terhadap suatu barang tertentu, maka permintaan atas barang tersebut cenderung akan bersifat
elastis. Yang kedua yaitu persentase pendapatan yang akan dibelanjakan untuk membeli barang tersebut ternyata juga mempengaruhi elastisitas permintaan. Besarnya pendapatan yang digunakan untuk membeli suatu barang dapat mempengaruhi elastisitas permintaan terhadap barang tersebut. Nah, contohnya apabila saya mempunyai pendapatan katakanlah 1 juta rupiah dalam waktu 1 bulan ya. Nah, di mana saya membuat skema pembelanjaan pada buku tulis hanya pada jumlah Rp10.000 saja untuk 1 bulannya. Nah, mungkin kebutuhan konsumsi atau kebutuhan permintaan saya terhadap buku tulis itu akan bisa jadi berbeda apabila besaran pendapatan yang saya terima itu mengalami perubahan. Jika misalnya pendapatan saya itu lebih rendah, mungkin jumlah permintaan saya terhadap buku tulis itu akan lebih kecil. Begitu pula dengan sebaliknya ya. Selanjutnya yaitu jangka waktu pengamatan atas permintaan. Semakin lama jangka waktu permintaan dianalisis, permintaan atas barang tersebut akan semakin elastis. Contohnya apa sih? Contohnya ketika Anda misalnya ingin membeli sebuah handphone, Anda melakukan pengamatan terlebih dahulu ya atas barang tersebut. Nah, selama waktu atau jangka waktu pengamatan Anda atas permintaan barang tersebut atau handphone tersebut, nah maka permintaan atas barang tersebut akan semakin elastis. Oke. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai elastisitas penawaran. Ini adalah tingkat tanggapan atau respon terhadap perubahan harga ya teman-teman. Jika harga bergerak naik, biasanya penawaran akan meningkat. Jika tidak meningkat, penawaran itu dapat dikatakan tidak elastis. Nah, penawaran dikatakan elastis apabila terjadi kenaikan harga pada suatu barang yang mana juga diikuti oleh kenaikan dari produksi. Nah, menurut Arifianto di tahun 2009 disebutkan bahwa elastisitas penawaran ini adalah ukuran yang menggambarkan sampai di mana kuantitas yang ditawarkan oleh perusahaan atau produsen di saat mengalami perubahan sebagai akibat perubahan harga. Ya, lagi-lagi harga menjadi patokan ya dalam sebuah elastisitas, baik itu permintaan maupun penawaran. Elastisitas penawaran menunjukkan persentase perubahan kuantitas yang ditawarkan sebagai akibat perubahan harga sebesar 1%. Nah, elastisitas penawaran ini juga disebutkan atau dinyatakan ya dalam bentuk mengukur sensitivitas dari penawaran produk oleh produsen terhadap perubahan harga produk itu di pasar dengan mengasumsikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran produk dianggap konstan dan didefinisikan sebagai rasio persentase perubahan kuantitas produk yang ditawarkan terhadap persentase perubahan harga produk itu di pasar. Jadi, setelah tadi kita mempelajari mengenai elastisitas permintaan, pada elastisitas penawaran kita juga akan bertemu dengan rasio atau perbandingan persentase, teman-teman. Nah, bedanya kalau di elastisitas penawaran kita akan mengukur rasio persentase dari perubahan kuantitas produk yang ditawarkan. Jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen perubahannya itu sedemikian mana sih terhadap persentase perubahan harga dari produk yang ada di pasar. Nah, itu bedanya. Nah, di sini teman-teman, semakin besar angka elastisitas, maka semakin besar juga elastisitas penawarannya. Artinya, apabila terjadi perubahan harga yang relatif kecil, maka ini akan mengakibatkan perubahan jumlah barang ya atau jumlah produk yang ditawarkan juga relatif besar. Seperti itu. Nah, selain ada elastisitas permintaan, ada elastisitas penawaran, tadi saya juga sempat singgung ada elastisitas silang, elastisitas pendapatan, ada juga elastisitas harga. Nah, elastisitas harga atau harga yang ditawarkan ini adalah 0 apabila teman-teman menjumpai kurva penawaran yang merupakan garis vertikal ya atau harga tidak mengalami
tidak ada pengaruhnya pada jumlah yang berbentuk horizontal, yang berarti bahwa jumlah yang ditawarkan atau jumlah produk yang ditawarkan tidak terbatas pada harga tertentu. Ya, jadi elastisitas harga atau harga yang ditawarkan ini adalah nol apabila di sana harga itu tidak memiliki pengaruh pada jumlah barang yang ditawarkan, ya, seperti itu. Nah, jenis-jenis elastisitas penawaran di sini saya ingin teman-teman untuk bisa lebih mencermati, ya, perbedaan dari jenis-jenis elastisitas permintaan sebelumnya dengan ini jenis-jenis elastisitas penawaran. Nah, pada prinsipnya ada 5 sama. Namanya pun juga sama. Ada jenis elastisitas penawaran inelastis sempurna, elastisitas penawaran inelastis, ya. Ada juga elastis uniter, elastis, dan elastis sempurna. Nah, disinilah teman-teman yang perlu untuk memahami lebih detail lagi. Jadi, fokusnya itu berbeda, ya. Pengertiannya pun juga berbeda. Konsepnya pun juga berbeda dengan elastisitas permintaan. Pada jenis-jenis elastisitas penawaran, dengan penawaran elastisitas sempurna, ini terjadi apabila harga dari suatu barang itu tidak berubah, harganya tetap. Tetapi persediaan dari barang itu berubah, sehingga nilai koefisiennya pun tidak terhingga. Contoh, buku gambar. Ya, harga buku gambar ini tidak berubah, tetap konstan di Rp3.000 misalnya. Tetapi akan menjadi sebuah jenis penawaran yang elastisitasnya sempurna ketika persediaan dari barang tersebut, dari buku gambar tersebut itu berubah, mengalami perubahan. Yang tadinya ketersediaannya itu ada 1.000 unit, nah kemudian terjadi perubahan, ya, karena walaupun harga barangnya tidak berubah, tapi persediaannya mungkin berubah, mungkin karena biaya produksi, bahannya tiba-tiba langka, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada penawaran elastis dengan nilai koefisiensi E lebih besar dari 1. Ini terjadi apabila perubahan harga diikuti dengan jumlah penawaran yang lebih besar. Ya, jadi kalau misalnya ini produknya mie instan, ya, ketika harga mie instan itu mengalami perubahan harga, katakanlah dari harga 2,5 menjadi Rp3.000, ya. Nah, ini biasanya diikuti dengan jumlah penawaran, jumlah ketersediaan mie instannya dari si produsen atau dari perusahaan yang biasanya ketika masuk ke penawaran elastis ini, apabila terjadi perubahan harga, maka jumlah ketersediaan barang yang ditawarkan oleh perusahaan itu lebih besar jumlahnya. Kemudian ada penawaran elastis uniter atau E sama dengan 1. Nah, pada penawaran ini terjadi apabila perubahan harga sebanding dengan perubahan jumlah penawaran. Jadi nilai koefisiennya sama dengan 1. Contohnya cabai, tomat, dan barang sejenisnya, ya. Nah, ini seringkali mungkin Anda menemukan terjadi kenaikan harga, ya, dan terjadi isu yang cukup hangat, ya, ketika harga cabai mengalami kenaikan. Biasanya terjadi saat-saat menjelang Lebaran atau mungkin saat bulan Ramadan, sehingga apabila si cabai ini mengalami kenaikan harga, biasanya produsen akan menyegerakan panen walaupun produk tersebut belum siap panen. Nah, ketika mengetahui kenaikan harga tersebut. Nah, itu disebut dengan penawaran elastis uniter. Ada juga penawaran inelastis. Nah, di sini nilai koefisiennya adalah E kurang dari 1, ya. Berbeda dengan penawaran elastis, itu E lebih besar dari 1. Nah, pada penawaran inelastis terjadi apabila perubahan harga ini kurang berpengaruh pada perubahan penawaran. Jadi barang-barang yang mengalami perubahan harga itu ternyata tidak berpengaruh secara signifikan, ya, terhadap jumlah penawaran atau jumlah ketersediaan barang yang ditawarkan oleh produsen. Jadi barang-barang ini biasanya barang-barang pertanian, hasil pertanian
yang memiliki sifat penawaran yang inelastis karena produk pertaniannya dibatasi oleh masa panen atau musiman. Contohnya buah durian. Nah, buah durian ini kan biasanya musiman ya. Kalau lagi panen, lagi musim, biasanya harganya cenderung lebih murah atau lebih terjangkau. Ya, tapi ya itu tadi jumlah atau penawarannya pun juga tidak bisa apa ya, tidak bisa meningkat atau tidak bisa terjadinya tidak terlalu berpengaruh untuk terjadinya perubahan. Karena hasil-hasil pertanian ini tidak bisa serta-merta untuk kita sediakan ya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Seperti itu. Oke, selanjutnya di penawaran inelastis sempurna. Pada penawaran ini terjadi jika perubahan harga tidak dapat mempengaruhi jumlah penawaran atau jika nilai koefisiennya adalah 0. Barang yang sifat penawarannya inelastis sempurna ini adalah barang yang jumlahnya tidak dapat ditambah walaupun harganya mengalami kenaikan. Contoh tanah. Anda membeli sepetak tanah pada 5 tahun yang lalu. Nah, ketika Anda jual pada tahun ini, biasanya akan mengalami kenaikan harga ya. Per meternya mengalami kenaikan harga. Tetapi bentuk atau jumlah penawaran pada tanah tersebut, kuantitasnya ya tidak bisa kita tambah atau tidak bisa kita naikkan. Ya, jadi kondisinya dari setiap barang itu berbeda-beda teman-teman semuanya. Ada yang mengalami penawaran elastisitas sempurna, ada yang mengalami penawaran inelastis yang biasanya terjadi pada barang pertanian. Ada juga yang mengalami penawaran inelastis sempurna ya. Jadi barangnya itu jumlahnya tidak dapat ditambah walaupun harganya mengalami kenaikan. Ada juga si durian tadi, ketika belum masa panen, tapi barang ini tersedia, buah durian ini ada, tersedia, dijual gitu. Biasanya akan mengalami perubahan harga yang cukup jauh ya dari saat kita membeli saat masa panen. Kalau mungkin pada saat masa panen buah durian kita bisa beli dengan harga 20.000 misalnya untuk durian yang sangat kecil. Ketika masa panen itu tidak ada, itu bisa langka sekali sehingga harganya bisa sangat tinggi. Tetapi balik lagi, perubahan harga tersebut tidak mempengaruhi atau kurang berpengaruh pada perubahan penawaran dari buah durian ini sendiri. Oke. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Ada sifat perubahan biaya produksi dan juga ada jangka waktu analisis. Sifat perubahan biaya produksi ini lebih pada ke bagaimana penawaran suatu komoditas yang mana penawaran ini tidak elastis. Apabila kenaikan penawaran hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya tambahan yang sangat tinggi. Jadi teman-teman semuanya, pada penawaran yang tidak elastis ini, kenaikan penawaran hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya tambahan yang sangat tinggi. Jadi kita bisa melakukan jumlah ketersediaan barang yang semakin tinggi, jumlah ketersediaan barang yang semakin kita tambahkan, tetapi ada effort yang lebih juga yang harus kita keluarkan. Ada biaya-biaya tambahan juga yang perlu kita keluarkan. Nah, ini yang disebut sebagai penawaran sifat perubahan biaya produksi ya, yang juga mempengaruhi dari elastisitas penawaran. Jadi setelah kita memahami beberapa jenis penawaran tadi, elastisitas penawaran tadi, nah ternyata ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi si elastisitas penawaran ini. Nah, yaitu salah satunya sifat perubahan biaya produksi. Umumnya, sifat perubahan biaya produksi ini terjadi apabila satu, kapasitas produksi telah mencapai tingkat yang tinggi. Sehingga ketika kita ingin menambah jumlah produksi, ingin menambah kuantitas dari barang yang kita produksi, itu harus dilakukan investasi baru. Kita harus nambah modal misalnya. Sehingga ini akan mempengaruhi elastisitas dari penawaran. Ya. Kedua, faktor-faktor produksi yang diberlakukan untuk meningkatkan produksi sangat sulit untuk diperoleh.
Nah, sebaliknya penawaran suatu komoditas merupakan penawaran yang elastis apabila tambahan penawaran dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya tambahan yang rendah. Jadi ketika kita ingin melakukan sebuah penambahan kuantiti ya, penambahan jumlah barang produksi, biasanya kan kita harus memikirkan berbagai macam faktor lain ya, entah itu modal, entah itu ketersediaan sumber daya manusianya. Sementara kita modal ada, bahan ada, tapi kalau SDM-nya nggak ada, siapa yang mau mengolah? Nah, itu dia tadi. Kalau misalnya semuanya itu bisa kita penuhi dengan mengeluarkan biaya tambahan yang cukup rendah, nah tentunya kita bisa meningkatkan kuantitas ya atau jumlah barang produksi itu. Nah, sehingga dengan jumlah barang yang produksi yang meningkat, artinya meningkatnya juga jumlah barang yang kita bisa tawarkan atau produsen bisa tawarkan pada konsumennya. Nah, itu yang nantinya akan mempengaruhi dari elastisitas penawaran. Nah, selain sifat perubahan biaya produksi, yang kedua adalah jangka waktu analisis. Dalam menganalisis pengaruh waktu terhadap elastisitas penawaran, ini dapat dibedakan jadi 3 jenis waktu. Yang pertama adalah masa amat singkat, yang kedua jangka pendek, dan yang ketiga adalah jangka panjang. Kalau pada masa amat singkat, biasanya para penjual tidak dapat menambah penawarannya, sehingga penawarannya bersifat tidak elastis sempurna. Ini masa amat singkat. Ada juga jangka pendek. Jadi dalam masa ini kapasitas alat produksi itu tidak bisa ditambah, tidak bisa kita tambah lagi. Tetapi setiap perusahaan masih dapat menaikkan jumlah produksinya dengan menggunakan alat-alat yang masih tersedia. Jadi dengan jangka pendek ini kita nggak bisa nambahin alat-alat produksi, tetapi kita masih bisa mengupayakan, mengoptimalkan kenaikan jumlah produksi atau jumlah barang yang kita tawarkan dengan memaksimalkan penggunaan alat-alat yang tersedia atau kapasitas yang tersedia. Yang ketiga adalah jangka panjang. Jadi dalam masa ini, produksi dan jumlah komoditas yang ditawarkan dapat dengan mudah ditambah. Oleh karenanya, penawaran yang lebih bersifat elastis. Karena sekali lagi apa? Produksi dan jumlah komoditas yang ditawarkan dapat dengan mudah ditambah. Jika kita menggunakan jangka waktu analisis jangka yang panjang seperti itu. Nah, bagaimana kita menentukan untuk menggunakan masa amat singkat, jangka pendek atau jangka panjang? Nah, kembali pada kebijakan dari masing-masing perusahaan tersebut ya. Bagaimana mereka untuk menawarkan barang atau jasanya kepada konsumen. Oke, itu saja teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan mengenai materi elastisitas permintaan dan penawaran. Eh, kita akan bahas lebih lanjut lagi pada pertemuan selanjutnya terkait bagaimana kita menghitung elastisitas permintaan dan juga elastisitas penawaran. Terima kasih dan silakan bisa diulang kembali, bisa ditonton kembali video ini apabila teman-teman belum memahaminya, dan silakan juga bisa bertanya pada grup WhatsApp atau bisa melalui WhatsApp pribadi pada saya apabila ada yang ingin ditanyakan setelah menonton materi pembelajaran dari elastisitas permintaan dan penawaran ini. Terima kasih banyak. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.